adik, saya dan Yuni kebetulan satu ruangan. Kami berada di ruangan kantor pengaduan belakang. Jadi tugasnya itu, jadi setiap pagi kalau ada koran yang masuk, itu kami akan mencatatnya, memindahkannya ke buku pemindahan koran. Juga merekap semua koran yang masuk tadi, juga mencatat data pada berkas permohonan persetujuan gedung. Selanjutnya itu saya dan Silvi, kami berada di ruangan unit perizinan usaha kesehatan dan pendidikan, yang mana sama seperti mereka di hari pertama magang masih ditempatkan sesuai dengan ruangan serta tugasnya masing-masing. Setelah itu kami melakukan pengenalan lingkungan kerja seperti memeriksa berkas SIP yang sudah dicetak tebal, mengantarkan berkas SIP ke ruangan DO untuk dicetak tebal, serta pengantaran berkas ke ruangan FO untuk merubah berkas yang salah. Setelah itu akan memfotokopi untuk pertinggal semua berkas SIP. Setelah itu mencatat semua berkas yang sudah dicetak tebal ke dalam buku besar yang akan dan penutup dari kegiatan ini yaitu ditutup dengan apel sore. Selanjutnya di hari kedua kami magang, kegiatannya itu seperti yang dibilang Uswa tadi, ada apel pagi, pengantaran berkas SIP ke ruangan BO untuk dicetak tebal, memeriksa berkas SIP yang sudah dicetak tebal, mencatat semua berkas SIP yang sudah dicetak tebal ke buku besar, meminta paraf ke ruangan sekretaris, lalu distempel semua SIP ke ruangan PU, memfotokopi semua berkas SIP, mencari atau mencatat berkas STR atau surat tanda registrasi dokter, TTK atau tenaga teknis kefarmasian, dan SIPA atau surat izin praktek apoteker. Selanjutnya membuat surat pengantar SIP untuk dikirimkan ke Dinkes, dan setelah itu apel sore. Itu aja kegiatan kami di hari pertama dan kedua. Oke, terima kasih untuk pada pihak kampus dan khususnya dosen pembimbing kami Bu Enda Elvi Barus sudah menjadi dosen yang seperti teladan, dan pastinya dosen ini sangat membantu kami dalam hal mengenai magang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di podcast mahasiswa magang di Dinas Penanaman Modal dan Pengembangan Perizinan Bagi Satu ini bersama saya Uswa Tinasana dan saya Siti Dianti. Kali ini kami bakal mewawancarai seorang narasumber dari kantor DPMPKSP atau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai. Yuk ikuti kami sampai habis ya. Jadi kami sudah bersama narasumber spesial yaitu Ibu Risma Elizabeth Simanjuntak SKM. Halo Ibu. Halo. Gimana kabarnya Bu? Sehat. Syukurlah. Jadi Ibu ini adalah sosok yang sudah cukup lama bekerja di bagian bidang perizinan usaha, kesehatan dan juga pendidikan. Khususnya di bagian kesehatan. Di obrolan kali ini Ibu Risma akan pengalaman serunya mengenai perizinan serta permasalahan dan juga peran dari dinas ini untuk mendukung pengembangan usaha lokal. Ibu, kami bertanya Ibu, sebenarnya peran dan fungsi dari bagian bidang perizinan usaha, kesehatan dan juga pendidikan itu apa saja? Boleh dijelaskan? Oh iya. Sebenarnya kalau pelayanan perizinan kesehatan, pelayanan perizinan usaha kesehatan dan pendidikan itu sebetulnya ada tiga ya, sektor usaha, kesehatan dan pendidikan. Sebenarnya itu ketiga kan ke kesehatan ya. Jadi kita kalau dari segi
izin kesehatan tuh semacam kayak obat, apotik, klinik, rumah sakit, nah itu. Terus Bu, kalau misalnya ada masyarakat yang ingin mengurus surat izin usaha nih atau surat izin lainnya, itu kira-kira Bu proses dari pertama sampai selesai seperti apa? Kalau di apalagi sekarang ini izin usaha itu kan namanya ada SS ya. Sekarang ini itu namanya SSDA. Jadi dia sekarang ini boleh mengurus sendiri dengan cara melalui handphone aja. Melalui handphone, jadi kita buka handphone, ada Play Store, buka atau ada Google, buka OSS, download, buka aja, nggak perlu download. Dari situ bisa dimasukkan ke situ. Nah, masukkan semuanya persyaratannya ke situ. Lalu udah kita tinggal nunggu perintahnya si SS itu selanjutnya apa? Selama Ibu mengurus surat perizinan, ada nggak sih masalah yang ingin Ibu hadapi serta bagaimana Ibu menghadapi? Masalah pasti banyak karena kadang-kadang belum semua masyarakat kita ini yang terkondisi baik dengan sistem online ya. Kita kan masih, kita ini kadang-kadang metodenya itu masih hard copy seperti ini ya, hard copy. Jadi sebenarnya kalau izin usaha itu sebenarnya tinggal online aja. Jadi permasalahannya yang pada umumnya masyarakat nggak bisa online, atau kebetulan misalnya pembukaan itu gaptek, semacam itu. Jadi ya masalah datanya ke kantor dan kita. Ada nggak sih harapan atau saran Ibu untuk ini? Sekalian dong Bu, harapan atau saran Ibu kami mahasiswa magang yang ada di sini. Kalau untuk harapan kantor semakin memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, dan masyarakat juga bisa puas dengan pelayanan kita di sini. Kita terbatas ya, karena masyarakat itu tidak semuanya bisa kami puaskan dengan sistem pelayanan kami yang terbatas kan. Ya, untuk anak magang, harapan saya anak magang itu memang benar-benar memakai waktu dan kesempatan yang sangat untuk benar-benar belajar, karena nggak semua apa yang diinginkan itu sesuai dengan kenyataan. Tapi kenyataan itu adalah ilmu yang sangat penting yang anak magang, apalagi seperti kalian yang muda belajar lah sekarang ini kan. Setelah magang di sini udah tahu ya bagaimana bikin surat, bagaimana menerima surat. Nah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan oleh Ibu Risma. Karena penjelasan Ibu tadi itu benar-benar membuka wawasan banget soal gimana sih sebenarnya peran Dinas Penanaman Modal dan perizinan ini dalam melayani masyarakat, apalagi untuk menjadikan usaha dan juga investasi di daerah. Makasih banyak ya Ibu. Semoga cerita dan pengalaman yang dibagi hari ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua ya. Agar tahu bagaimana pentingnya pelayanan publik yang ramah, cepat, mudah, dan inovatif. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman BPDSP. Semoga kantor ini makin sukses, makin inovatif dalam meningkatkan pelayanan serta bisa menjadikan tempat untuk memajukan usaha-usaha kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami sedang berada di DP MPTSP, tempat di mana kami menjalani program magang sejak tanggal 2 Juli. Di sini saya bernama Putri Wahyuni dan teman saya Sinja Musliana. Kami mahasiswi magang dari Insan jurusan Ekonomi Syariah semester 4. Pada hari ini kami akan mengobrol sedikit seputar DPMPTSP bersama salah satu pegawai yang bekerja di sini. Baik, di sini kami akan mewawancarai salah satu pegawai yang bernama Bapak Riswanda Caniago dari Divisi Bidang Penanaman Modal. Kita bakal bahas tugas-tugas di divisi ini dan juga tips buat kita yang baru mau terjun di dunia kerja. Baik, langsung saja kita masuki ruangan bidang penanaman modal untuk mewawancarai Bapak. Baik, di sini kami sudah bersama
langsung saja. Bisa dijelaskan Pak, apa itu penanaman modal dan peran penting di daerah ini? Oke, penanaman modal adalah kegiatan menanam sejumlah modal atau aset oleh investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri untuk menjalankan usaha atau proyek tertentu di wilayah. Penanaman modal sangat penting karena menciptakan perekonomian, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan daerah, serta mendorong pertumbuhan sektor-sektor unggulan seperti industri, pariwisata, dan pertanian. Lalu Pak, apa saja jenis penanaman modal yang dikelola di instansi ini? Jenis penanaman modal ada dua, satu penanaman modal dalam negeri, dua penanaman modal asing. PMDN berasal dari investor lokal, PMA berasal dari investor luar negeri. Lalu bagaimana proses investor menanamkan modal di daerah ini Pak? Prosesnya dimulai dari pengajuan permohonan perizinan melalui OSS atau online submission. Setelah itu kami melakukan verifikasi dokumen dan memberikan bimbingan kepada investor terkait regulasi daerah dan sektor yang sesuai. Bila syarat terpenuhi, maka izin usaha dan akan diterbitkan oleh investor dapat segera mulai kegiatannya. Lalu Pak, tugas Bapak dalam penanaman modal ini Pak? Tugas kami memfasilitasi, mengarahkan, mengawasi kegiatan penanaman modal. Kami bertanggung jawab dan memberikan informasi kepada calon investor, membantu proses perizinan, serta melakukan monitoring terhadap investasi yang sudah berjalan agar sesuai dengan ketentuan yang ada. Apa pesan atau saran Bapak untuk mahasiswa yang ingin berkarir di bidang penanaman modal? Saran saya, teruslah belajar, ikuti perkembangan regulasi serta isu-isu ekonomi terkini. Dunia penanaman modal sangat dinamis dan membutuhkan orang-orang yang kritis, komunikatif, dan mampu berpikir strategis. Magang atau terlibat langsung dalam instansi pemerintah atau swasta bisa menjadi pengalaman yang berharga. Lalu Pak, kalau kami mau terjun dalam bidang penanaman modal ini, keterampilan apa aja yang harus kami kuasai? Keterampilan itu penting ya, diantaranya kemampuan analisis data, pemahaman regulasi investasi, kemampuan komunikasi yang baik, penguasaan teknologi informasi, serta kemampuan menyusun laporan dan presentasi. Kemampuan menjalin relasi dan memahami potensi daerah juga membantu dalam mempromosikan daerah pada calon investor. Baik, kami telah selesai mewawancarai Bapak Riswanda Candiatur. Sekian video wawancara kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Fatira Adelia, mahasiswa yang magang melakukan praktik magang di DPM PTSP atau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Sarjana Pendidikan. Di sini saya ingin mewawancarai Pak Sekretaris yang ada di DPM PTSP. Jadi kita dapat berlama-lama lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatira Adelia yang mahasiswa insan yang magang di tempat DPM PTSP. Di sebelah saya ada Pak Sekretaris di DPM PTSP. Izin Pak, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama Pak, apa saja tugas dan tanggung jawab utama dari instansi ini? Bentuk pelayanan gitu, pelayanan yang umum, pelayanan terhadap masyarakat, khususnya bagian perizinan ya, ada PBB, ada OSS ini, NIB untuk masyarakat UMKM dan beberapa banyak yang lainnya ya, khususnya untuk perizinan, pelayanan terhadap perizinan pada masyarakat itu tugas pokoknya. Terus Pak, ada pertanyaan lagi, apa saja tantangan yang sering dihadapi dalam pekerjaan di sini? Yang sering dihadapi tidak terlalu banyak sih, nggak ada kendala, cuma saja kadang-kadang
teknisnya saja kan yang sering terjadi. Kadang-kadang signal kali ini pakai internet semua kan. Dari sumber daya manusianya nggak ada kendala. Mungkin teknisnya aja paling yang ada kendala. Seperti gangguan server lah ya Pak. Ya, server itu aja. Terus Pak, keterampilan apa saja yang dibutuhkan untuk untuk di sini Pak? Untuk kerja ini. Apa sarana? Keterampilan. Keterampilannya pendidikan yang SDM tentang apa, mengupload pendidikan tersebut kan diajukan kepada masyarakat gitu aja. Berarti lebih ke fokus ke kualitas SDM-nya ya Pak? Kualitas, tentunya kualitas kan gimana? Ya kualitas SDM. Terus Pak, apa saran Bapak untuk mahasiswa magang agar bisa belajar maksimal di sini Pak? Untuk belajar di sini, Iya. yang rajin-rajin tepat waktu untuk datang, ya kan? Kalau ada kendala jangan lupa bertanya. Itu aja. Nggak ada sulit di sini, nggak ada sulit, apalagi yang muda-muda itu IT-nya kan lebih mudah oleh yang muda, ya kan? Kalau tingkat mahasiswa kan di bawah 25 ya, masih fresh gitu. Jangan lupa bertanya lah, rajin dan jangan lupa bertanya apabila ada kendala itu aja. Berarti Pak lebih ke komunikasi. Komunikasi. Terus Pak, dengan adanya ini ya Pak, attitude ya Pak, sopan santun. Itu utama. Itu lebih daripada ilmu. Duluan attitude ya. Akhlak itu lebih penting daripada ilmu. Ya. Ilmu mungkin bisa dipelajari, tapi kalau akhlak itu nanti kalau memang kita nggak punya akhlak, susah untuk berubah. Maka dari dasar kita harus coba yang terbaik masalah akhlak. Itu diutamakan, ya kan? Iya, fondasi. Dalam agama kita pun Islam kan lebih diutamakan attitude atau akhlak daripada kepintaran atau ilmu. Oke, segitu saja wawancara dari saya yang mewawancari Pak Sekretaris DPM PPSP. Semoga ada cerita dan hikmat yang pastinya yang berharga untuk kita, apalagi yang mahasiswa yang magang, khususnya untuk kita untuk kedepannya dalam memasuki ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini sudah bersama Kakak Dewi Agustian SHMKM selaku staf atau pegawai yang ada di kantor ini. Baiklah, kami akan mewawancarai Kakak Tia ini ya dengan beberapa pertanyaan yang akan kami sampaikan. Jadi langsung aja ya Kak ke bagian pertanyaannya. Di sini kami memberikan beberapa hal yang karena kan Kakak juga jadi pelayan ini gitu. Jadi pertanyaan pertama itu kami ingin bertanya perizinan apa saja yang dapat diurus di kantor ini. Kalau perizinan itu ada banyak, mau izin usaha, izin kesehatan, sekolah, pembangunan, semua ada di dinas perizinan. Selanjutnya tahapan-tahapannya itu ada nggak kalau dalam mengurus perizinan itu? Tergantung, kalau misalnya untuk pembuatan perizinan mungkin izin kesehatan agak lebih dulu sama sekolah, nanti ada tahap-tahapannya itu kayak ada isi formulir, ada di upload ke OSS. Tapi kalau misalnya untuk izin usaha biasanya hanya membutuhkan username dan passwordnya nanti bisa dibuatkan dari oss.go.id, dari web, nanti dari online. Syaratnya itu cuma KTP sama WA atau email. Jadi tahapannya itu cuma itu aja kalau di banknya? Iya, tergantung, karena kalau misalnya syarat-syarat yang harus dilengkapin kayak izin dokter, izin perawat, izin bidan itu ada lagi yang harus dilengkapin. Kalau misalnya dia untuk izin yang lain
kami menyediakan formulir yang nanti akan diisi oleh yang mau buat izin, nanti kami kirimkan ke dinas terkaitnya, lalu nanti balik lagi ke dinas perizinan, baru nanti kami cetakkan izin. Ada datanya yang kurang lengkap atau belum ada yang ini gitu, itu biasanya bagaimana cara kakak menghadapinya? Tergantung, karena kan kalau misalnya untuk izin usaha biasanya kan ada beberapa orang itu buat sama calo atau dibuatkan oleh orang lain, tapi tidak menyimpan user dan password OSS-nya. Maka yang solusi kami lakukan ya kami bermohon lagi ke pihak dari Kementerian BKPM-nya, sehingga nanti adalah user dan password untuk masyarakat yang mau yang sudah mendaftarkan NIB tapi tidak tahu user dan passwordnya. Tapi kalau misalnya untuk kesehatan atau sekolah biasanya itu karena harus ada syarat-syarat lain yang harus dipenuhi, kalau nggak lengkap itu nggak bisa kami kasih solusi, karena memang harus mereka lengkapin berkas-berkasnya, lalu baru bisa kami masukkan ke namanya aplikasi e-perizinan, lalu nanti kami kirimkan ke dinas terkaitnya. Misalnya kalau misalnya kesehatan ke dinas kesehatan, kalau misalnya sekolah ke dinas pendidikan. Aman? Selesai? Sekian wawancara bersama Kakak Tia. Terima kasih ya Kak udah mau ditanya